Alhamdulillah alladzi ja'ala lana min dinina ibaratan li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'budu siwa wa nahnu lahu muslimun. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, puji syukur alhamdulillah karena sampai dengan detik ini kita pun masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hamba pilihan Allah yang bisa tetap istiqomah melaksanakan rutinitas ibadah Jumat. Oleh karenanya mari dengan kesempatan yang Allah pilih buat kita, Allah kasih kita sehat zahir batin, sekaligus Allah kasih keluangan waktu buat kita untuk bisa menunaikan ibadah Jumat. Makanya ayo kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berupaya untuk bisa memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan banyak sekali majelis-majelis taklim yang pada hakikatnya berupaya untuk menambah keilmuan sebagai sarana untuk bisa semakin baik ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berharap mudah-mudahan kita senantiasa dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hari demi hari untuk bisa menambah amalan kebaikan, amalan kebajikan, hari demi hari bisa menambah ibadah kita kepada Allah sehingga menjadikan tambahnya pahala pula di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang takwa Allah, hamba-hamba Allah yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, sekaligus dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka bersyukurlah kita yang bisa hadir hari ini. Bersyukurlah kita yang masih bisa menemui bulan suci Ramadan, dan berharap mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan sampai dengan akhir Ramadan. Karena bulan suci Ramadan ini bulan yang sungguh dinanti-nantikan. Ibarat dalam kehidupan sehari-hari kita,
Manusia itu senang dengan istilah promo, senang dengan istilah gratis, senang dengan sesuatu yang dilipat gandakan, senang sekali dengan sesuatu yang diberikan kemudahan. Nah, bulan suci Ramadan ini adalah salah satu sarana kita, kesempatan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman tidak hanya sekedar yang meyakini dalam hati. Iman tidak hanya sekedar sebuah perkataan atau simbol atau makna, tapi lebih dari itu adalah pemaknaan perbuatan. Lebih dari itu adalah pelaksanaan apa yang menjadi keyakinan. Oleh karenanya, di bulan suci Ramadan ini, mumpung masih ada beberapa hari, yuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya hakikat manusia hidup itu permintaannya tidak banyak-banyak. Dia ingin hidup bahagia. Makanya doa yang sering dipanjatkan, bahkan hampir semua hafal, bahkan anak kecil, di akhir doa pasti dilantunkan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah. Tidak hanya di dunia, wa fil akhirati hasanah. Kebajikan dunia dan kebajikan akhirat. Artinya apa? Ingin hidupnya enak, hidupnya bahagia di dunia, bahagia pula di akhirat. Artinya apa? Ketika orang mengatakan bahagia, kalau di akhirat gambaran bahagia, maka dia mendapatkan kenikmatan dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Harapan kita ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan suci Ramadan, Allah permudah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Ini orang yang berpuasa itu loh fasilitasnya luar biasa. Allah kasih jaminan, Allah kasih promo, dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa syaratnya? Udah. Yang pertama, iman. Kita sudah punya keimanan. Dan yang kedua, mudah sekali, cuman pelaksanaannya. Yang kedua, wahtisaban. Yuk, apa yang kita lakukan semata-mata hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari ikhlas. Kalau Allah ridho, jaminannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, yuk di akhir-akhir ini kita berupaya untuk semakin semangat. Qiyamul lail, yuk kita tingkatkan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bangun malam, berharap mudah-mudahan dosa kita pun dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah tidak sekedar itu, masih diiming-imingi lagi dengan namanya Lailatul Qadar. Saking apanya? Saking kepinginnya hamba-hamba Allah yang beriman itu benar-benar jadi orang yang takwa. Nah, jaminannya orang yang takwa itu apa? Orang yang takwa pasti akan diberikan kebahagiaan, kabar gembira. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Yunus, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jaminannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah
gembira dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Dan janji Allah ini pasti. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Allah tidak akan ingkar janji. Maka ini adalah sebuah kepastian. Bahkan Allah tegaskan, dzalika huwal fawzul azim. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Oleh karenanya, mari jamaah salat Jumat rahimakumullah, mumpung masih ada waktu, tinggal beberapa hari lagi, yuk kita sempurnakan Ramadan kita. Bisa jadi Ramadan ini merupakan Ramadan akhir buat kita. Belum tentu kita bisa ketemu Ramadan kembali. Makanya yuk kita gunakan sebaik-baiknya. Yakin kita termasuk golongan orang-orang yang nantinya dimasukkan surganya Allah. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surganya Allah itu sangat rindu sekali. Surganya Allah itu merindukan kepada 4 golongan. Siapa? Yang pertama tahlil Quran, orang yang senang baca Quran, orang yang senang tadarus, orang yang istiqomah baca Quran, orang yang bisa memahami Al-Quran dan melaksanakan dalam hidup dan kehidupannya. Artinya orang itu berakhlakkan Al-Quran, maka dia akan dirindukan surganya Allah. Orang senang baca Al-Quran di bulan suci Ramadan, Allah mudahkan makanya. Yuk masjid kita ramaikan dengan tadarus Al-Quran. Sehingga tidak hanya kita berharap, tapi justru surganya Allah yang menginginkan kita. Yang kedua, wahafidil lisan. Yuk puasa kita benar-benar kita lakukan, tidak hanya sekedar puasa perut kita, sekedar makan dan minum, tapi lisan ayo kita jaga. Yuk kita sempurnakan, yang tinggal beberapa hari, mudah-mudahan lisan kita senantiasa terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah keluar dari lisan kita sesuatu kecuali sesuatu yang bisa menyejukkan dan menyenangkan hati orang lain. Tidaklah keluar dari lisan kita kecuali kalimat-kalimat zikir kepada Allah. Tidaklah keluar dari lisan kita kecuali kalimat-kalimat thayyibah. Dan ini kelompok ini surga Allah merindukan. Dan yang ketiga, wa mut'amin jian, orang yang senang memberikan makan kepada orang yang kelaparan, senang berbagi kepada sama, memberi orang yang sedang berbuka puasa takjil. Bahkan ada kewajiban bagi kita yang harus kita tunaikan, yaitu zakat. Adanya kepedulian kepada sesama. Siapa yang peduli kepada sesama, Allah akan peduli. Siapa yang memberikan kesenangan kepada sesamanya, Allah akan berikan kebahagiaan dalam hidupnya. Tapi barang siapa yang senang mempersulit hidup orang lain, maka Allah akan mensulitkan kehidupannya. Dan yang terakhir, yang kelompok keempat adalah wasa'imi fi syahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu surga rindu kepada kita. Oleh karenanya, yuk kita puasa kita sempurnakan dengan sebaik-baiknya. Seluruh yang ada pada diri kita, ayo kita ajak puasa. Mata kita, lisan kita, telinga kita, kaki kita, seluruh anggota kita, yuk kita berupaya hanya berharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau sudah bisa seperti itu, maka puasa kita bukanlah termasuk golongan orang-orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Dan mudah-mudahan kita termasuk sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tujuan diadakan puasa, diperintahkan puasa adalah la'allakum tattaqun, semoga menjadi hamba-hamba Allah yang takwa. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr
Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal barrul rahim wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.